Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Kota Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini atas hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak yang sudah diberikan Allah kepada kita, kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai halaman 34 ya. Di 34 faslun terakhir. Di faslun terakhir ya, halaman 34, faslun yang paling bawah, baris ketiga paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hada fasl. Faslun utawi iki fasal atau bab menjelaskan tentang wa manistah dasa milka amati haruma alaihi istimta'u biha hatta yastabri'aha. Bab menjelaskan tentang istibra. Istibra itu masa penantian masa penantian untuk bisa atau dihalalkannya seorang suami menggauli istrinya atau seorang budak. Jadi istibra ini penantian setelah menikah, setelah seorang tuan ini membeli budak. Ini kan gak ada budak ya sekarang. Dulu kalau baru beli budak itu, jadi kalau baru beli budak perempuan ya, itu ditunggu masa istibra'nya sampai benar-benar ketahuan bahwa budak ini tidak mengandung. Ya, kalau udah dipastikan nggak mengandung, nggak ada janin di dalam perutnya, baru boleh digauli atau dikumpulin oleh tuannya. Ya. Jadi manistahdasal milka ammah, barang siapa yang baru memiliki budak begitu, haruma haram alaihi ya, kepada alaihi di atas man atau tuan tadi, istimta'u biha, bersenang-senang biha kelawan budak tadi, hatta yastabri'aha, sampai ya menunggu kepastian itu ada janin apa enggak, atau masa-masa istibra ya, istibra. Jadi masa-masa penungguan istibra
Kalau sudah dilakukan istibra, udah pasti itu nggak hamil, nggak ada janin di dalam perutnya, maka boleh untuk dicampuri, digauli oleh tuannya itu. Enak ya, dulu itu punya budak itu udah kayak punya istri kedua itu. Kalau budaknya 4, ya sama kayak punya istri 4. Dan sekarang sudah nggak ada budak. Ingkanas min dawatil haid, ya, apabila budak tersebut masih bisa haid, ya, masih bisa haid. Bihaidin wa ya, dawatal haid, maka istibra'nya adalah satu haid. Ingkanas min dawadil haid, ya, apabila seorang budak ammah tadi, seorang budak perempuan itu masih haid, masih subur, nggak monopos, jadi udah masih haid lah, berarti istibra'nya itu bihaidin, 1 kali haid selesai, udah berarti nggak ada janin di dalamnya. Biasa kalau ada janin kan udah berhenti, nggak haid lagi. Wa in kanat dawat, oh ya, wa in kanat min dawati syuhur, dan apabila seorang budak itu diukur dengan bulan, maksudnya diukur dengan bulan, bukan 1 haid, maka bisyahrin, dengan 1 bulan saja, ya. Faqad wa in kanat min dawatil hamli. Jadi apabila seorang ammah itu hamil, ya, hamil, maka bil wat'i, masa istibra'nya sampai melahirkan. Beli budak dong dalam kondisi hamil, habis beli budak dalam kondisi hamil, maka ya jangan dicampuri dulu dah sampai hamil, sampai melahirkan. Setelah melahirkan boleh. Itu ya, itu apa, masa istibra. Masa istibra itu kayak masa iddah lah istilahnya itu, tapi ya berbeda. Ini khusus budak, ya, khusus budak. Wa idza mata sayyidu ummil walad, ya, apabila mati sayyidu ummil walad, tuannya, ya, tuannya itu meninggal, istabra'at nafsaha kal ammah, maka istabra'anya seperti budak perempuan, ya, sama seperti umumnya budak. Jadi kalau memang ditinggal mati, ya udah sebulan, ini istibra'nya, ya, tinggal mati itu sebulan. Intinya sebulan itu udah boleh menikah lagi, begitu. Atau seandainya itu udah dibeli orang, berarti menunggu 1 bulan untuk memastikan bahwa di dalam perutnya itu nggak ada janin, ya, apabila tuannya udah mati. Selanjutnya faslun aihada fasal. Nah, ini penting banget ini mungkin banyak terjadi di masyarakat. Faslun aihada fasal, wa idza arda'atil mar'ah, apabila menyusui al mar'atu perempuan, bila baniha, dengan susunya sendiri, dengan asinya sendiri, gitu ya. Jadi wa idza arda'at, apabila menyusui siapa al mar'atu perempuan, bila baniha, dengan teteknya sendiri atau dengan susunya sendiri, waladan kepada anak, soro, maka jadi ar-radi'u, saudara sesusu. Ya, maka awas ketika punya istri saudara, ya, yang susunya lagi subur, ya, lagi keluar asinya lagi ada, jangan sembarangan memberikan asi itu kepada orang lain. Kalau kepada anak-anak lain, maksudnya kalau sudah disusui, nah itu nanti akan menjadi saudara. Takutnya anak kita sama orang yang pernah kita susu, sama orang yang pernah disusui nikah, nah itu nggak boleh, nanti jadi saudara. Itu yang harus kita hati-hati. Ya, dulu kan begitu. Kalau sekarang udah banyak apa ya, susu instan, ya, udah bisa lah. Di sekarang kita udah ada. Dulu kan nggak ada. Ketika ditinggal pergi nangis, udah main disusuin aja. Ya, itu nanti akan jadi saudara. Jadi waladan sarar radi'u waladaha, maka akan jadi saudara sesudu waladaha, yaitu anaknya mar'ah.
Jadi ibu ya menyusui si A. Ibu ini punya anak si A umpamanya, menyusui si B, maka AB ini jadi saudara, nggak boleh menikah, jadi mahram. Ya, A sama B ini jadi mahram, nggak boleh menikah. Itu ya. Nah, ini dikasih syarat bisyarto ini dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Apa syaratnya? Ahaduha ayyakuna lahu dunal haulaini. Syarat yang pertama, ayyakuna lahu, adanya anak itu yang disusui dunal haulaini tidak lebih dari 2 tahun. Ya, kurang dari 2 tahun. Di bawah usia 2 tahun. Maka ada pertanyaan ya, kalau memang nggak ada umur, nggak ada batas umur, ya suami bisa jadi mahram, ya suami bisa jadi mahram kalau netek terus ya. Maka ada batas umur, kalau udah di atas 3 tahun, udah. Walaupun sampai kenyang berapa kali netek nggak jadi mahram, nggak jadi saudara sesusu. Ini hanya batas 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun udah nggak dihitung. Ini hanya umur 2 tahun ke bawah, 2 tahun ke atas enggak. Maksimal 2 tahun, ya itu baru nanti diakui sebagai saudara sesusu. Ya kali aja ada ya. Kalau nggak ada batas umur repot nanti. Ya. Kalau nggak ada batas umur repot. Ini harus ada batas umur. Tadi udah jelas. Itu ada pernah ditanyakan gitu. Nah gimana hukumnya suami? Apa bisa jadi saudara sesusu itu ya? Saudara rodok begitu? Ya nggak bisa. Sebanyak apapun yang diminum oleh suami ASI itu ya nggak bisa jadi mahramnya. Nah kemudian wasani, yang kedua, syarat kedua itu harus anturdi'ahu. Ya anturdi'ahu, jadi seorang anak tadi menyusu khamsa rodoin 5 kali mutafarriqatin. Ya maksudnya 5 kali nyusu dan pisah. Mutafarriqat itu pisah, maksudnya pisah itu udah lepas dari teteknya karena kenyang. Sekali udah minum nih, misalnya kenyang lepas, nah dihitung 1. Kalau udah sampai 5 kali berarti itu sudah tergolong saudara sesusu. Ya, itu saudaranya sesusu. Wayasiru, maka jadi zaujuha, istrinya orang yang menetei tadi, orang yang menyusui anak tadi, aban, bapaknya, lahu, bagi anak yang disusui. Jadi suaminya yang menyusui tadi jadi anak, jadi bapaknya udah. Ya, udah jadi bapaknya. Ya, maka ketika istrinya meninggal nggak boleh dinikahi, wong itu udah jadi saudara sesusu. Nah kemudian wa yahrumu haram, ya haram alal murdi'i, kepada orang yang disusui, ya taswiju ilaiha, menikahi ilaiha, kepada orang yang pernah menyusui. Ya umpamanya ada terjadi orang yang pernah disusui menikahi orang yang udah pernah menyusui, ya nggak boleh, ya haram. Jadi orang yang menyusu haram menikah dengan orang yang menyusui, ibu sesusunya gitu loh. Itu nggak boleh dinikahi. Ya kali aja ada ketika masih kecil, ibunya juga masih muda menyusui, ketika anak itu udah gede dan ibu itu masih muda. Umpamanya terjadi kan ada mungkin sangkut paut 25 tahun atau 20 tahun ada gitu, ibunya masih terlihat cantik umpamanya dinikahnya, itu nggak boleh karena pernah menyusui. Ini jadi wayahrumu, haram hukumnya ya alal murdi,
kepada orang yang pernah disusui, tazwiju ilaiha, menikahi kepada ibunya yang pernah menyusui, wa ila kulli man nasabaha, dan setiap orang yang senasab, ya, senasab ama ibunya, ama yang menyusui tadi, ya. Maka apa? Maka kayak bapaknya juga jadi saudaranya, ya, pamannya juga jadi saudaranya, saudara sesusu tadi, orang yang menyusui, ya, orang yang disusui itu. Jadi begini, ada orang yang menyusui, dia punya paman, dia punya kakak, ya, punya kakak. Pokoknya yang nasabnya sama lah, punya kakak, punya adik. Nah itu semua jadi saudara orang yang disusui tadi, anak yang disusui tadi, ya, itu akan jadi saudara. Dia nggak boleh, kakaknya yang menyusui nikahin orang yang disusui, itu nggak boleh, ya, itu tidak boleh. Jadi senasab, yang satu nasab orang yang menyusui tadi itu nggak boleh menikahi, ya, orang yang disusui. Nah, wa yahrumu 'alal murdi tazawwud ilaiha wa ila kulli ma nasabaha, wa ila kulli ma nasabaha, wa yahrumu 'alaiha tazawwud ilal murdi waladihi duna man kana fi darajatihi aw 'ala tabaqat minhu. Nah, kalau begini, wa yahrumu, haram alaihi tazawwud ilal murdi, begitu sebaliknya, ya, begitu sebaliknya. Jadi seorang yang nyusui itu menikahi orang anak yang disusui itu juga haram. Jadi sebaliknya, wa waladihi duna man kana fi, dan juga anak-anaknya gitu, tapi tidak mangkana fi darajat, duna mangkana fi darajatihi au a'la tabaqatan minhu. Jadi begini, seorang yang menyusui ini menikah dengan pamannya, ya, atau kakeknya anak yang disusui tadi, itu nggak apa-apa, ya, kalau dari nasabnya yang disusui, ya, begitu. Jadi begini, yang disusui ini punya saudara, yang disusui ini punya saudara, ya, punya saudara. Nah, orang yang menyusui ini nggak apa-apa menikah dengan saudara yang disusui, atau pamannya, atau kakeknya, atau orang tuanya, ya. Ada anak disusui, nah berarti ada orang yang menyusui, kan? Yang menyusui ini boleh menikah kepada adiknya atau kakaknya anak yang disusui, atau bapaknya atau pamannya, boleh, gitu, ya. Berbeda kalau nasab dengan orang yang menyusui. Ini orang yang disusui, nasabnya udah yang disusui itu aja yang saudara, yang lain tetap bukan saudara. Paham ya dari sini, ya? Dari sini paham, ya? Jadi kan di atas tadi wa yahrumu 'alal murdi tazawwud ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Haram bagi anak yang disusui menikah dengan orang yang menyusui dan yang senasab kepada orang yang disusui. Orang yang menyusui, bukan orang yang menyusui. Ini saya jelaskan lagi. Wa yahrumu 'alal murdi. Jadi haram hukumnya orang yang disusui, ada anak yang disusui menikah dengan orang yang menyusui dan saudara-saudaranya, ya, dan saudara-saudaranya yang menyusui tadi itu haram, ya. Kakaknya yang menyusui juga nggak boleh, adiknya yang menyusui juga nggak boleh. Nah, namun, ya, orang yang menyusui itu tidak boleh menikah dengan orang yang disusui, ya,
tidak boleh menikah dengan orang yang disusui atau anaknya orang yang menyusui, itu nggak boleh, kecuali yang menyusui menikah kepada saudaranya yang disusui, pamannya yang disusui, ya itu nggak apa-apa. Dari sini paham ya? Paham dari sini ya? Oke, jadi itulah masalah nasab rodho'ah, nasab atau saudara sesusu. Jadi tadi syaratnya yang pertama harus di bawah 2 tahun, kemudian 5 kali netek, jadi 5 kali nyusu sampai kenyang pertama, kemudian nyusu lagi sampai kenyang, ketiga nyusu lagi sampai kenyang, keempat nyusu lagi sampai kenyang, sampai 5 kali itu akan dihukumi saudara rodho, saudara sesusu. Itu sekarang udah jarang. Dulu kan bahkan zaman Rasulullah sampai disewakan ya, perempuan ya itu disewakan untuk menyusui anak-anaknya. Nah, sekarang sudah nggak ada, karena sekarang sudah ada penggantinya. Baik, selanjutnya faslun ay hada fasl wa nafaqatul umudaini min ahli wajibatun lil waladaini wal mauludina. Hukum menafakohi ya umudaini min ahli wajibatun, 2 tiang keluarga atau bapak sama anak gitu, ini sama-sama punya kewajiban menafakoi ya. Wa nafaqatul umudaini, 2 tulang punggung, min ahli wajib itu dari keluarga yang wajib, lil walidaini wal mauludina ya. Siapa nanti yang lebih mampu itulah punya kewajiban untuk memberikan nafkah ya. Intinya timbal balik. Kalau orang tuanya ya umpamanya anaknya udah dewasa, udah keluarga, orang tuanya ini nggak mampu, punya kewajiban anaknya yang mampu ini menafkahi ya. Begitu pula kalau anaknya ini udah menikah tapi kok masih aja nggak mampu ya, maka orang tuanya kalau mampu tetap dikasih nafkah ya. Itu timbal balik. Fa ammal waliduna fatajibu nafaqahum bisyartaini ya. Jadi adapun orang tua gitu, anak wajib memberikan nafkah mereka dengan dua syarat ya. Adapun ini, jadi orang tua, anak ya, anak menafkahi orang tua, anak menafkahi orang tua. Itu anak menafkahi orang tua maka wajib dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat apa? Al-fakri, ketika orang tuanya memang fakir ya. Wazzamanati awil fakri wal majnun ya. Jadi fakir dan gila. Kalau fakir wazzamanah itu udah fakir, nggak punya pekerjaan, kemudian fakir dan gila, fakir dan gila. Nah, ketika ada seorang anak yang sukses, orang tuanya ini fakir banget, maka anaknya harus menafkahi kepada orang tuanya. Nah, begitu wa ammal mauluduna fatajibu nafaqahum bisalasati syara'id. Ini kemudian kebalikannya, orang tua menafkahi anaknya dengan 3 syarat ya. Fal al fakri ya, yang pertama al-fakri was-sighari, fakir dan masih kecil ya. Kalau udah kecil otomatis lah nafkahi ya orang tuanya.
Kemudian awil fakri waz zamanah, fakir dan tidak mampu bekerja. Zamanah itu tidak mampu bekerja. Umpamanya ya punya anak, dia nggak bisa bekerja, udah gede, mungkin nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, pokoknya dia nggak punya pekerjaan lah. Nah, orang tuanya itu wajib memberikan nafkah, ya, gitu. Kemudian awil fakri wal junun, fakir dan dia gila, itu terus dinafkahi, terus diperhatikan kebutuhannya orang tuanya kalau mampu, ya. Nah, kalau semua dua-duanya nggak mampu, anak nggak mampu, orang tuanya nggak mampu umpamanya, ya kita sebagai keluarga, sebagai tetangga, ya sesama muslim harus mengerti, ya itu kewajiban kita untuk membantu. Itu ya, kalau memang dua-duanya saling nggak mampu, ya maka keluar tetanggalah terdekat yang punya kewajiban untuk membantu jika memang tetangganya mampu. Kalau nggak mampu ya gimana lagi, ya tetangga yang agak jauh, mungkin seterusnya, mungkin masih ada saudara seiman, ya itu tetap punya kewajiban untuk menolong, membantu bagi saudaranya yang fakir. Dah, jadi masalah nafkah untuk anak ke orang tua itu ada dua syarat, ya. Tadi yang pertama fakir dan tidak bisa bekerja, ya orang tuanya. Kemudian fakir dan gila, maka anak tetap memberikan, ya. Ya sebenarnya kalau nggak usah diminta pun, namanya orang tua kan bakti kepada orang tua itu harus, gitu ya. Apapun yang dibutuhkan kita penuhin kalau kita mampu. Nah, begitu sebaliknya sebagai orang tua, jangan sementang-mentang sudah menikah udah terserah, mau ngapa terserah, saya bebas, kewajiban enggak, tetap diperhatikan, ya anaknya dalam kondisi mampu apa enggak, gitu, itu tetap diperhatikan kalau orang tuanya mampu. Nah, kalau nggak mampu ya udah, baru cari jalan keluarnya. Baik, wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibah, memberikan nafkah, ya budak dan binatang ternak itu juga wajib, ya. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Ya Pak Rahmat, ayo. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang disusui, punya anak lagi gitu, yang nyusui, punya anak lagi. Kemudian yang menyusuinya ini sudah dewasa, ibu yang menyusui ini meninggal, kan nggak tahu sama dewasa kan? Nggak tahu itu saudaranya. Terjadilah pernikahan umpamanya. Iya, intinya gini Pak, semua hukum kalau nggak tahu mah nggak ada hukum, dia nggak kena hukum nggak tahu. Nah, ada seorang ibu menyusui seorang anak sampai 5 kali dengan 2 syarat tadi terpenuhin, ya sudah terpenuhi 2 syarat, berarti jadi saudara sesusu kan. Ternyata ibu itu punya anak lagi, setelah menyusui punya anak lagi, anaknya belum dewasa, meninggal ibunya. Ya, maka yang tahu pernah menyusui kan ibunya ini. Nah, orang lain kan mungkin nggak tahu. Nah, gimana caranya? Kalau memang mereka berdua nggak tahu kalau itu saudara sesusu, kok menikah? Ya sampai kalau nggak tahu, nggak ada yang mengingatkan, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau ada yang mengingatkan dan pernah ada yang menyaksikan anak ini pernah disusui, maka wajib diberitahu itu 2 anak itu, ini saudaramu, saudara sesusu, dulu saya yang menyaksikan ibumu menyusui kamu, ya dulu ini menyusui kamu sampai berapa bulan bahkan begitu, dan sampai gede itu. Nah, kalau udah dikasih tahu ya mau nggak mau, walaupun dia udah umpamanya terjadi udah cinta banget harus menikah gitu, ya nggak boleh, itu tetap haram menikah karena itu mahram.
Ya, ya nggak boleh, itu tetap haram kalau dipaksa menikah. Umpamanya ya itu udah saling mencintai, ternyata ketahuan bahwa itu saudara sesusu. Apa dilanjut? Ya nggak boleh dilanjut, itu udah ketahuan bahwa itu haram menikah karena mahram. Nah kalau terlanjut yang udah nggak bisa, tetap harus segera pisah. Saudara kok, ya batal lah nikahnya, otomatis itu batal. Ya, otomatis akad nikahnya itu batal kalau udah terlanjur. Udah terlanjur biarin dah, nah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya kalau kita di tengah-tengah sholat kok ada yang membatalin, ya harus dibatalin. Nggak boleh terusin, terlanjur, nanggung. Nah, tinggal 1 rakaat lagi, ya nggak boleh, udah batal. Ya, namanya udah batal. Pernikahannya itu batal kalau mahram. Ya kan nggak boleh dinikahi mahram. Oke, itu ya. Maka kalau memang nggak tahu apapun hukumnya, apapun hukum fikih, apapun syariatnya, kalau nggak tahu maka kena dosa. Paling dia kena dosanya kenapa nggak mau belajar. Itu aja. Umpamanya gini, ditanya begini Pak. Ini ya, ditanya begini. Kita sholat kadang belum sempurna ilmu kita. Ilmu sholat ini belum kita pelajari secara sempurna loh ya. Banyaklah kekurangan ibadah sholat kita kesana kemari itu banyak. Karena mungkin ketidaktahuan atau minimnya ilmu kita dalam sholat, dalam ilmu sholat. Umpamanya ya gini ya. Nanti ketika dipertanyakan di yaumul hisab, dipertanyakan, kamu sholatnya masih banyak yang salah, masih banyak yang nggak sempurna. Saya nggak tahu, kan nggak apa-apa kalau nggak tahu. Umpamanya gitu. Iya kamu nggak tahu, tapi kamu nggak pernah datang ke majelis ilmu. Coba apa lagi yang kita jawab? Tapi kalau kita ketidaktahuan kita karena kita udah maksimal belajar, enak jawabnya. Saya udah belajar, duduk terus di majelis ilmu, tapi nggak paham-paham ilmunya. Tapi saya udah usaha. Nah, ada jawabannya. Tapi kalau kita nggak pernah duduk di majelis ilmu, ditanya kekurangan-kekurangan ibadah sholat kita mau jawab apa? Karena nggak ada usaha untuk perbaiki ibadah waktu di dunia. Nah, inilah untungnya majelis ilmu itu. Maka majelis ilmu itu pahalanya subhanallah. Karena untuk menyempurnakan ibadah majelis ilmu itu minimal ada usaha lah. Minimal itu ada usaha untuk menyempurnakan. Gitu. Maka majelis ilmu itu pahalanya subhanallah. Ada yang bilang seperti sholat 1000 rakaat kalau duduk di majelis ilmu 1 jam itu. Terus ditambah lagi pahalanya seperti menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Ditambah lagi kita seperti berziarah kepada makam wali 1000 wali kita ziarahi. Itu pahala majelis ilmu. Maka dijamin man salaka tariqan fal yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu sahih loh hadisnya. Barang siapa yang berjalan atau berjalan menuju majelis ilmu, ya, barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, sahalallah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Maka bersyukur orang yang masih banyak kekurangan ilmunya, jadi terus belajar. Coba kalau orang yang udah banyak ilmunya nggak pernah belajar, tadi nggak kena hadis ini tadi. Maka waliullah Kiai Hamid Pasuruan yang terkenal wali itu, beliau itu kalau nyuruh santrinya walaupun tua-tua, udah ada yang udah kamu belajar, hafalin aja semampunya, hafalin, umpamanya belajar Quran, hafalin sedapatnya. Walaupun udah tua, umur 50 tahun, umur 60 tahun, disuruh ngapalin surat-surat pendek terus, pokoknya ada usaha untuk menghafal, udah usaha belajar dalam baik Al-Quran, baik fikih, belajar terus. Karena itu thariqah, jalan mudah kita menuju surganya Allah. Belajar itu thariqah yang paling bagus, kata Imam Ghazali. Thariqah yang paling bagus itu ya belajar. Kan banyak thariqah, ada zikir thariqah Qadiriyah, thariqah Nasabani, banyak thariqah kan. Jalan untuk menuju ridhonya Allah, jalan untuk menuju surganya Allah itu banyak jalan. Banyak jalan, tinggal mana yang paling cepat. Nah, Imam Ghazali bilang sendiri, belajar itulah thariqah yang baik. Ya, gitu. Kita zikir, sholat malam beberapa rakaat, tapi nggak belajar ilmunya.
sayang. Ya, wong orang sholat 1000 rakaat nggak berilmu, ini setan itu lebih takut orang yang tidur tapi berilmu. Setan itu lebih takut ketika ada orang yang tidur tapi berilmu daripada orang yang sholat 1000 rakaat tapi nggak berilmu. Maksudnya nggak ada ilmunya sholatnya, itu ya, akan sia-sia. Nah, inilah tinggi derajatnya orang yang berilmu. Apalagi kalau udah berilmu dibalut dengan akhlak, subhanallah. Ya, pas. Begitu ya. Sampai mana tadi? Ya. Terus gimana Pak? Apakah kaitannya larangan menikah satu susu ya? Itu juga terkait dengan dampak buruk seperti keturunan. Iya, karena masih ada. Iya. Oke, baik. Kalau kita telusuri kenapa kok diharamkan sama syariat saudara sesusu itu menikah? Ya jelas pasti ada dampak negatifnya gitu. Karena ya itu sudah ada air ASI yang mengalir yang akan menjadi darah di situ, di anak itu ya. Ya mestilah ada apa ya, kesamaan hormon, mungkin nanti ketika dipadukan akan banyak kelainan nanti ketika terlahir anaknya. Ya, karena sudah mengalir darahnya, sudah ada gennya gitu loh. Darah itu masalahnya. Kalau susu kan susu itu kalau udah ditelan udah jadi darah, jadi tenaga, Pak. Susu itu kalau pernah ya ASI itu kalau didiemin berapa lama gitu merah udah kayak darah susu itu. Maka orang dulu kalau menyapih udah 2 tahun masih aja netek, dipersin susunya, ASInya dikasih lihat nih, simpen ini darah, ini kamu minum itu, dia langsung nggak mau menyusu. Memang benar jadi darah ya. Nah itu kalau dikonsumsi akan menjadi darah yang ngalir darahnya. Kalau dia nikah sama sesama pernah yang disusui, nah ini berbahaya nantinya. Pasti keturunannya nanti akan ada kelainan, mungkin kurang. Pokoknya kalau syariat melarang itu pastilah itu satu. Yang lain banyak kalau kita teliti, ya. Untuk yang lain masih banyak kita teliti. Itu penyebabnya satu itu. Gara-gara diharamkan, dilarang oleh syariat saudara sesusu menikah, ya. Begitu. Jadi darah, karena hubungannya dengan darah itu kan ngalir susunya, apalagi sampai 5 kali, maka dibatasi syariat itu 5 kali, nggak sekali. Kalau sekali mungkin belum jadilah umpamanya. Kalau udah 5 kali, ini udah berkali-kali, mungkin udah ada darah yang mengalir bahkan jadi daging gitu loh ya, jadi menempel terus darah itu ya, begitu ya. Maka kalau kita punya anak buruk naudzubillah ya, jelek-jelek anak kita, kalau itu ngalir di darah kita, maka itu ada hubungannya dengan kesalahan kita, begitu loh. Jangan sampai dimarahin separah anak kayak apapun, sendablek-dableknya anak itu ya, itu juga masih mengalir darah kita. Jadi kita nasihati dengan baik, kita doa. Anak itu ada titipan, nggak bisa kita menjadikan anak soleh. Kita hanya berusaha untuk jadi anak yang soleh, hanya untuk mengarahkan aja ya. Kalau kita tujuannya bikin jadi ini, maka bawanya emosi. Ngajar juga begitu. Kalau kita ngajar tujuannya pinter, kalau nggak pinter pasti dimarahin muridnya, itu ya. Kalau kita tujuannya karena Allah, udah karena kita menyampaikan ilmu, selesai, alhamdulillah. Mau bisa apa bisa terserah Allah, mau bisa nggak bisa terserah Allah. Yang penting tugas saya selesai menyampaikan ilmu ini, ya udah beres. Jadi nggak ada ego, maksudnya nggak ada ego sampai kamu harus bisa, kalau nggak bisa marah, pasti emosi. Kamu harus jadi, kalau besar harus jadi dokter, ternyata nggak jadi dokter, marah ya. Maka mendidik anak, udahlah jadi anak yang benar, jadi anak yang soleh cukup. Mau jadi apa nanti bolehlah, kalau cita-cita mah boleh untuk memotivasi ya. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, itu bukan hal yang penting, begitu loh. Yang penting anak itu jadi anak yang benar, anak yang soleh, anak yang taat, itu sudah alhamdulillah gitu. Baik, jadi itu ya salah satu penyebab, karena udah darah ngalir, darah yang susu itu ya udah sampai 5 kali, mungkin sudah menjadi darah daging, sehingga nggak bolehlah menikah sama saudara yang sesusu.
Baik, satu kali lagi kalau ada. Ya, silakan. Kalau yang itu kan masih ada airnya. Ya, ya. Seandainya seorang suami menyusui airnya itu masih ada, apakah itu Iya. Oke. Jadi ketika seorang istri kan lagi melahirkan, lagi kecil, anaknya masih masa-masa menetes ya, kan masih banyak air itu ya. Suaminya ngikut sampai kenyang umpamanya, bahkan 5 kali ya gitu kan. Nah kan tadi kena batas umur. Kalau udah 2 tahun, suami kan udah tua. Itu batasnya hanya 2 tahun. Umur 3 tahun nggak bisa. Batasnya di bawah 2 tahun itu tadi, Pak. Tadi kan ada syaratnya nggak boleh lebih dari 2 tahun. Nah kalau suaminya udah tua, sekenyang seember juga nggak apa-apa, sampai habis juga nggak apa-apa. Ya kasihan anaknya nggak dibagiin kan. Ya kali aja ada. Jadi kan udah ada syaratnya 2 tahunin. 2 tahun. Ya. Ini ada salah satu pernah ya ditanyakan oleh satu jamaah, bahkan di live di TV ini. Dijawab, wah nggak boleh itu nanti jadi mahram. Jawabnya gitu ustadznya, seorang gurunya. Nah ini kan kesalahan fatal gitu loh. Wong ada batas 2 tahun kok. Ya, ada jamaahnya yang tanya, gimana Pak kalau suaminya menetek sampai kenyang ini apa jadi saudaranya di mahram? Iya jadi, jawabannya begitu. Berarti nggak pernah baca Ghoya wa Takrib ini. Ya, itulah. Iya, Pak. Iya, nafkah ya Pak. Gimana? Kan kalau istri anak perempuan setelah nikah kan tanggung jawabnya suami, ya. anak laki-laki. Jadi kalau belum mampu, orang tua masih harus tanggung jawab menafkahi anak yang belum mampu tadi. Iya, jadi kalau ada suami istri ini nggak mampu, benar-benar nggak mampu. Nah, orang tuanya kaya, orang tua yang laki lah ya, orang tua laki ini harus tahu, karena anaknya laki-laki ini bertanggung jawab atas istrinya nanti, gitu, ya. Nah, yang paling punya tanggung jawab itu orang tuanya yang laki. Oh, anak saya laki-laki ini lagi nggak mampu, saya lagi ada, maka wajib memberikan bantuan itu. Dan nggak usah diminta, harus ngerti, ya, karena nggak mampu. Begitu. Ini anak saya laki-laki bertanggung jawab sebagai, maka dari kan tulang punggung, 2 tulang punggung, anak dan bapak, dan 2 itu saling ngerti. Kalau bapaknya lagi kekurangan aja, maka anaknya yang mampu ini memberikan. Nah kalau mertuanya orang tua perempuan, dia kan sebebas sudah, wong anaknya ini udah tanggung jawab suaminya. Nah kalau dia mau menolong berarti itu sebuah hanya hibahnya, hanya sedekah aja. Hanya sedekah, itu bukan, sebenarnya nggak kewajiban dia. Cuman karena anaknya perempuan nggak rela hidup kayak gitu, kasihan. Udahlah saya bantu nak, kamu menantu aku membantu menantu saya, niatnya begitu agar hidupnya lebih layak lah begitu, karena kasihan sebagai anak ya, walaupun dia nggak kewajiban karena mertua ya, orang tuanya perempuan ya, perempuan ini kan ya tanggung jawab seorang laki-laki gitu. Maka yang jadi ini yang utama itu orang tuanya yang laki-laki harus pengertian, harus tahu. Ya, seandainya orang tuanya laki-laki udah nggak mampu, anaknya juga udah nggak mampu, ya maka mertuanya, orang tuanya yang perempuan ini kalau ngerti, dia nggak kewajiban, tapi kalau ngerti dikasih. Kasihan kan lihat anak perempuannya hidup nggak layak umpamanya, ya. Itu hanya kalau yang wajib ini bapaknya, ya bapak aslinya, bukan mertuanya. Itu. Jadi maka dikatakan ma'udata ini 2 tulang punggung keluarga, anak dan bapak, anak laki-laki dan bapak, gitu. Itu saling, ya, saling membantu. Mana yang lebih membutuhkan begitu, saling ngerti lah. Itu. Baik, itu ya.
Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa في مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم يسر لنا يا الله امورنا يا الله وحصل مقاصدنا ببركات يا الله ببركة مجلس علمي يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.